Dok, saya Haja Nasim Yahya dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Prodi D3 Farmasi, Fakultas Kesehatan. Izin mau mewawancarai dokter terkait sebagai PSH Apotek Indohealth. Ini dok, yang mau saya tanyain, apa tujuan dokter mendirikan apotek? Tujuan, jadi memang kalau pelayanan medis itu kan intinya itu kan diagnostik dan terapi. Jadi yang pertama, tujuan saya mendirikan apotek itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi biar terintegrasi mbak. Jadi ada diagnostik, terapi lah. Biasanya kan kalau dokter, biasanya kalau ngasih obat itu kan cuma periksa, nulis resep gitu ya. Nah, maunya saya itu lebih terintegrasi, jadi pasiennya tidak kemana-mana. Jadi biar enak. Jadi di sini diperiksa oleh dokter, nanti di sebelah situ dilayani oleh apotek untuk obat-obatnya. Jadi yang pertama itu untuk meningkatkan, jadi biar pelayanan kita itu terintegrasi, jadi antara dokter dan farmasi. Yang kedua memang aturan ya, aturan pelayanan kesehatan itu seperti itu. Jadi dokter itu sebenarnya nggak boleh nyimpen obat sendiri, yang harus ada orang yang kompeten di bidang itu. Apa ya, orang-orang farmasi, apoteker. Jadi nanti kita yang bagian memeriksa, kita yang bagian kalau misalnya ada tindakan medis, kita lakukan tindakan medis. Nanti kalau urusan medikamentosa, pengobatan, kita serahkan pada teman-teman dari farmasi. Jadi secara aturan, ya memang aturannya begitu, karena memang dokter itu hanya sebatas pelayanan medis. Sementara dari pihak apoteker, apotek itu pelayanan farmasi. Jadi kalau kita bisa, yang pertama itu pelayan terintegrasi, yang kedua kita mau ikut sesuai dengan aturan. Jadi itu alasannya kenapa kok saya mendirikan apotek itu untuk itu. Kemudian dok, untuk strategi dokter agar apotek ini bisa berjalan kayak kiat-kiatnya gitu dok. Jadi yang pertama ya, jadi bagaimana biar jalan itu harus sabar ya. Jadi ini untuk apoteknya ya, bukan untuk pelayanan medisnya ya. Ini yang saya maksud untuk pelayanan kefarmasian. Jadi teman-teman di farmasi di sebelah ini saya sarankan untuk sabar ya. Harus banyak mendengar. Yang pertama itu mendengar. Jadi selalu, karena kalau kita bicara pelayanan ya, jadi yang utama itu adalah customer kita. Jadi dalam hal ini pasien. Jadi harus kita dengar, misalnya mereka maunya bagaimana. Jadi jangan kita yang melakukan sesuatu, jangan. Apa yang kita lakukan itu implementasi dari keinginan mereka. Jadi kita itu lebih banyak harus mendengar. Yang pertama, jadi kita tahu maunya customer itu apa. Kalau kita sudah mendengar, kita bisa melakukan evaluasi kekurangannya apa, itu untuk bahan perbaikan bagi kita. Yang pertama. Yang kedua, kita itu harus harus punya produk unggulan ya, istilahnya positioning ya. Kalau orang sekarang bilang tampil beda ya gitu. Kenapa? Karena kalau apotek ini nanti bakalan semakin hari semakin ke depan semakin banyak, suka ndak suka, mau ndak mau, persaingan itu pasti akan ada. Siapa yang orang tetap bisa bersaing dengan baik? Ya orang yang punya produk unggulan. Produk unggulan macam-macam, entah itu kelengkapan obat, entah itu pelayanan yang ramah, entah itu pelayanan terintegrasi kayak di sini ya. Jadi ada dokternya, ada apoteknya. Itu kalau misalnya kita bisa memberikan pelayanan yang istilahnya bisa tampil beda, itu insya Allah bisa diterima masyarakat dan bisa eksis.
Terus kemudian ya, yang ketiga ya harus istiqomah tentunya ya. Ya nggak boleh cengeng, karena yang namanya orang berusaha itu ya nggak mungkin langsung untung ya. Jadi pasti ada naik turun. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita istiqomah ya, tetap jalan dan mengevaluasi kegagalannya itu di mana. Nanti evaluasi itu kita jadikan masukan untuk suatu perbaikan. Jadi kalau kata saya cuma 3 itu aja. Mendengarkan pelanggan, kemudian kita punya positioning, produk unggulan, dan yang ketiga itu sabar dan istiqomah. Mungkin dokter ada pesan untuk teman-teman entrepreneur muda yang akan membuka usaha di bidang perapotekan. Pesan. Kalau pesan saya yang pertama istiqomah ya. Jadi Anda harus pantang menyerah, rutin, telaten, sabar ya, istiqomah. Karena yang namanya orang berusaha itu butuh waktu, butuh proses. Anda nggak bisa kalau baru berusaha langsung pengen untung besar, langsung pengen punya pasar, market, customer yang baik, nggak bisa. Itu butuh proses, butuh waktu. Jadi untuk itu Anda harus sabar dan istiqomah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya Anda harus mengikuti perkembangan. Anda tidak boleh kalau misalnya itu kaku ya, Anda harus fleksibel. Fleksibel bagaimana? Mengikuti perkembangan. Jadi yang lagi ngetren bagaimana, Anda harus ikut itu. Misalnya sekarang ya, sekarang itu yang lagi ngetren itu kan jual beli online ya. Jadi kalau Anda apotik ya harus juga terlibat. Masa apotik kalah sama orang dagang baju, dagang itu ya. Apotik harus lebih canggih dong. Jadi harus juga dipasarkan secara medsos ya. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan, jangan sampai tertinggal. Kalau Anda tertinggal ya sudah selesai ya. Nanti Anda bisa kubut, bangkrut nanti ya. Kemudian yang ketiga harus selalu mengevaluasi. Entah Anda berhasil atau gagal, selalu dievaluasi. Kenapa? Evaluasi ini untuk bahan perbaikan, introspeksi kita. Karena itu tadi, kita harus adaptif, harus mengikuti perkembangan zaman tadi. Ya, yang kedua, yang ketiga ini harus selalu melakukan evaluasi. Ya. Kemudian yang terakhir ya, itu tadi. Ya. Kita ini kalau misalnya mau mengikuti perkembangan zaman, adaptif itu tetap harus mendengarkan customer ya. Selain kita mengikuti perkembangan zaman, kita juga harus customer itu maunya apa. Jadi jangan berpikir saya ini punya ini, kamu harus terima ini, jangan. Terbalik, kita harus berpikir Anda maunya apa, insya Allah saya akan menyediakan. Nah, terus satu lagi ya, ini juga menurut saya juga penting ya untuk pesan-pesan teman-teman ya, harus ada kolaborasi antara pelayanan farmasi dengan pelayanan medis. Ini yang saya lihat juga sekarang ini masih jarang ya, kolaborasi. Biasanya itu cuma klinik, rumah sakit ya. Biasanya kalau dokter praktek mandiri seperti ini, berdiri sendiri. Obatnya bagaimana dok? Dispensing, disimpan dewe. Nah, farmasi juga gitu. Bagaimana farmasi, apotek, berdiri sendiri. Nah, jadi nanti bagaimana diagnosanya untuk orang yang beli obat, ya ada diagnosis sendiri. Kan apa itu istilahnya? Yang apa? Yang boleh anamnesa sendiri di apotek apa itu? Swamedikasi. Nah, swamedikasi. Nah, kan kita bisa swamedikasi. Iya. Tapi ingat ya, pelayanan medis, pelayanan farmasi itu dua hal yang berbeda. Ya, memang dokter diajari tentang farmasi betul. Dokter kasih obat bisa. Dokter juga diajari farmakologi. Malah itu 6 SKS malahan. Ya, besar sekali itu. Ya. Tapi
Tapi tetap kalau dokter itu lebih ke arah bagaimana dampak tubuh itu ya terhadap obat. Tapi kalau misalnya teman-teman dari farmasi sama, dampak obat itu bagaimana dia diserap, bagaimana dia diekspresi, itu kan wilayahnya teman-teman farmasi. Dokter nggak seberapa paham itu. Ya makanya kalau mau pelayanan yang bagus perlu ada kolaborasi. Ojo ngadeg dewe-dewe. Sing dokter kepingin ngadeg dewe, sing farmasi kepingin ngadeg dewe, ya nanti tidak ketemu, malah bisa-bisa saingan ya. Makanya kalau saran saya perlu adanya pelayanan kolaboratif. Nanti dokternya enak. Karena ada beberapa hal yang belum dipahami, nanti bisa dijelaskan, ditutupi oleh teman-teman farmasi. Teman farmasi juga enak, karena kan swamedika kan biasanya terbatas ya. Kalau ada dari dokter, mungkin bagaimana penegakan diagnostik terapinya bagaimana, itu dari dokter. Nanti misalnya obat, bagaimana cara minum obat yang baik, itu yang lebih ngerti kan farmasi. Ya, saya kasih contoh, misalnya ada obat, ya, contohnya obat antasid. Nah ini kan anak farmasi kan, ya, antasid itu yang bagus itu diminum sesudah makan atau sebelum makan? Sebelum makan. Kenapa kok sebelum makan? Saat lambungnya masih kosong. Bagus, itu maksudnya. Itulah letaknya Anda. Karena jujur ya, dokter itu tidak diajari gitu. Dokter itu cuma diajari nanti kalau sakitnya gini itu bagaimana, obatnya apa. Ya, tapi dokter mana tahu. Misalnya ya, oh ternyata antasid itu kalau dicampur sama obat lain itu nanti menurunkan efikasi obat yang lain. Dokter nggak tahu itu, sampean yang tahu itu. Makanya perlu adanya pelayanan kolaboratif. Untuk apa? Meningkatkan pelayanan. Jadi dokternya enak, apotekernya enak, dan yang paling penting pasiennya lebih enak lagi. Ya, saya kira itu. Ya. Ya. Sepertinya sudah banyak sekali share pengalaman, tips-tips dan motivasinya dari dokter. Semoga kedepannya Apotek Indo Health dan praktekannya dokter lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan semakin sukses dokter. Ya. Sehat selalu. Ya, ya, kasih. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.